Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Doa selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemimpin kita, ketua kelas kita, Masya Allah ya. Semangat sekali hari ini. Makasih Pak. Mungkin dia ada suatu keberuntungan mungkin uang sakunya nambah 10.000. Masya Allah. Amin. Baiklah, kita hari ini sudah menyampai bab 3 ya, yaitu tentang taubat, taat dan istiqomah. Oke, kita akan belajar mengenai taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat mashum, terjaga dari perbuatan dosa. Secara langsung atau tidak, segala sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Sebagai seorang muslim, diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya dari Anas radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Anas. Karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Allah berfirman dalam surah An-Nasr ayat 3 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan pada kali ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tahrim ayat 66. Selanjutnya ada jenis dan syarat taubat. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia, hakul adami. Maka ada 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Yang kedua, ada taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam An-Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu yang pertama, ada meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, ada menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukan lagi selama-lamanya, dan yang terakhir membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut, dan apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, mengunjingnya, gibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Tobat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di dalam Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dan Tuhannya. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 22, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Yang ketiga, ada dampak positif dari perilaku bertobat. Yang pertama, bagi pelakunya sendiri itu mempunyai dampak positif. Yang pertama, memperoleh semangat dan gairah tetap hidup karena Allah berkenan menerima taubatnya jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan Islam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang ketiga, memperoleh simpati dari masyarakat lagi.
Yang kedua bagi orang lain atau termasuk keluarganya. Yang pertama, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, tidak khawatir terjadi kejahitan yang ia lakukan seperti sebelum bertobat. Yang keempat, perilaku membiasakan diri bertobat. Perilaku membiasakan diri bertobat antara lain dengan sikap berikut ini. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Dan yang terakhir, bersikap hati-hati dalam bergaul. Baiklah, kita langsung ke taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia ataupun makhluk ciptaan yang lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan baik akibatnya. Dari ayat di atas maka kita bisa simpulkan kepada siapa saja kita harus taat, yaitu ada kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, ada kepada ulil amri atau pemerintah. Dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena telah mampu menaati perintahnya dan memperoleh kemenangan, keuntungan yang besar sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, membiasakan diri saat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus dibiasakan dengan perilaku sehat sehari-hari, sehingga menjadi watak seorang muslim. Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya antara lain, yang pertama, segera mempersiapkan untuk diri apabila sudah tiba waktunya. Melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama. Baik, kita akan langsung ke bab istiqomah. Pengertian istiqomah adalah lurus, dan secara istilah ada suatu perbuatan dan taat sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu hadiah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran surat Hud ayat 112, maka tetapkanlah Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan surga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun cara agar tetap istiqomah, yang pertama ada meluruskan niat, yang kedua ada memahami makna syahadat, yang ketiga memperbanyak bacaan Al-Quran, yang keempat meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, yang kelima bergaul dengan orang soleh, keenam berdoa dan berzikir kepada Allah. Baiklah, mungkin itu pelajaran yang kita hari ini. Mungkin salah kata dari Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngejar target.